jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita masih sama, tukar menukar tanda akhir zaman. Benar gak sih kayak gitu? Oke, jamaah pasti penasaran kan ya. Mengenai pada zaman Rasulullah dahulu nih, mengenai barter itu katanya timbangan itu menjadi alat utama dalam proses tukar menukar. Kita dengarkan penjelasan dari guru kita Habib Usman. Silakan Habib. Afwan Mas Soni, Afwan Habib Muhammad, Afwan Ustaz Syam, Sudin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-wazanu wadnu ahlil Makkah wal mikailu mikyalu ahlil Madinah. Gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, timbangan itu timbangan penduduk Makkah dan takaran itu adalah takaran penduduk kota Madinah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekah, beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan, yakni ukuran timbangan penduduk di kota Mekah. Karena itu, penduduk kota Mekah bertransaksi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan, bukan takaran. Dirham dalam jumlah bilangan, bukan takaran. Dirham dan dinar sebagai pengganti barter barang dengan barang. Dan dinar dan dirham adalah merupakan mata uang milik Romawi dan juga Persia. Dinar itu dari kata dinari, yang dimana dinari itu biasa digunakan di negeri Syam. Yang di negeri Syam itu mengikuti daripada kebiasaan Romawi. Dan kalau misalkan digunakan dirham itu di Persia, biasanya itu disebut dengan draham. Itu yang dikatakan digunakan di Persia atau sekarang disebut dengan daerah Iran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 jenis dirham yang dilebur menjadi satu. Yang dimana dirham yang ukurannya 10, yang ukurannya 12, dan yang ukurannya 20. Yang dimana menjadi sebuah dirham 14 kirat. 10, 12, 20 dibagi 3. Sama dengan 14. Yang ini dijelaskan adalah dirham 14 kirat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, diikuti dengan sama seperti zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, 7 dinar sama dengan 10 dirham, dan di dalamnya ditulis tuh ada tulisan alhamdulillah di koin-koinnya, dan ada tulisan Muhammadun Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah, di mana ada tulisannya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an alhamdulillah dan Muhammad Rasulullah. Pada waktu zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an ditambah lagi tulisannya Allahu Akbar. Jadi ada dirham-dirham yang tulisannya Allahu Akbar. Dan juga pada masa Sayyidina Utsman bin Affan itu banyak kalimat Allahu Akbar, tapi juga dimasukin dengan Muhammad dan Rasulullah. Ada tulisannya juga Alhamdulillah. Dan pada masa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an ditambah dengan kalimat Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ada keberkahan di dalamnya. Dan dijelaskan juga pada masa Imam Hanafi, nisab zakat bagi emas 20 miskal. Bagi emas ketika mencapai 1 tahun, yakni 200 dirham, yakni bagi perak. Jadi udah pakai dirham, 200 dirham. Untuk apa? Untuk perak. Dan juga pada masa zaman Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam kitab Al-Um tidak ada perbedaan bahwa zakat emas adalah 20 miskal dinar. Jadi pada zaman dahulu sudah menggunakan dirham dan dinar. Dan sampai sekarang akhirnya berubah jadi real, jadi rupiah dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk yang dimana digunakan untuk melakukan sebuah transaksi, dipermudahkan. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ini adalah suatu hal yang lumrah, satu hal yang biasa dengan tujuan mempermudah. Inilah yang luar biasa. Dan tadi ada hubungannya dengan timbangan itu mungkin untuk supaya nggak ada salah-salah apa gitu ya. Betul. Jadi timbangan dengan berat itu kan berbeda. Ya. Jadi ada timbangan, ada berat.